benar, merasa Loh, kalian yang saya membacakan dalil, kenapa saya disalahkan? Saya hanya menggunakan dalil yang tertulis. Ibu kenapa kepanasan ketika dibacakan bukan dalil gitu loh? kepanasan, nggak akan ketemu kalau kita Loh, merasa saya kita kan hanya sampaikan kepada ibu yang terhormat bahwa Yesus pernah berkata, "Jikalau engkau ingin beribadah dan berdoa kepada Bapa, jangan seperti orang munafik yang selalu berdoa di tempat-tempat ibadah sambil berdiri, sambil menyanyi." Yesus mengajarkan di ayat 42-nya konteksnya selanjutnya. kepada siapa? Bagi orang yang nggak percaya lah. Kalau kami Lah, kan percaya. Yesus mengajarkan, "Jikalau engkau ingin berdoa, masuk ke kamarmu, berdoa kepada Bapa di tempat yang sunyi." Itu cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus mengajarkan berdoa itu harus sujud, kepalanya ke lantai, ke tanah. Matius 26 nomor 39. Yesus ketika beribadah kepada Bapa, dia maju selangkah, sujud kepalanya sampai ke tanah. Markus 14 nomor 35. Ketika Yesus beribadah, sujud sampai ke tanah. Siapa yang Yesus ikuti? Dia mengikuti mila daripada Abraham. Karena semua para nabi mengikuti mila daripada Abraham. Abraham mencontohkan tata cara beribadah itu sujud. Kejadian 17 nomor 3. Abraham ketika beribadah sujud. Kejadian 19 nomor 1. Nabi Lot ketika beribadah sujud. Ezra 10 nomor 1. Nabi Ezra beribadah sujud. Yosua 5 nomor 14. Nabi Yosua beribadah sujud. Mazmur 95 nomor 6. Nabi Daud ketika beribadah sujud. Keluaran 23 nomor 8. Nabi Musa beribadah sujud. Bahkan tidak sampai di situ. Saudaranya Musa yang bernama Harun, bilangan 20 nomor 6. Nabi Harun ketika beribadah sujud. Lalu Kristen dari mana tiba-tiba muncul beribadah dengan bernyanyi, berjingkrak, menggunakan mic, karaoke, piano, dan drum? Ajaran dari siapa? Ajaran dari siapa? Sedangkan dia menayangkan. Setiap hari Minggu memang kan kami ya beribadah persekutuan itu memang kayak gitu. Tapi kalau apanya kami tuh ya sujud pribadi itu nggak mungkin lah kami berdoa di jalan-jalan itu kami apa? Itu Betul, Mami Rida sujud ketika beribadah? kamar ya sujud. Mami Rida ketika beribadah sujud, betul? Kepalanya Betul, sampai ke tanah? Iya, tergantung. Alhamdulillah. Bagus. Berarti Anda mengikuti Yesus. Bagus. Yang salahnya, Yesus tidak pernah mengerjakan, jangan dibuat-buat, jangan diada-adakan. Boleh beribadah. Mau ibu tetap Kristen, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ibu tetap Kristen silakan. Tapi kita hanya menawarkan, memberikan argumentasi agar mengikuti Yesus. Bukan untuk memanggil kalian agar memaksakan kalian masuk ke dalam Islam. Cuman satu saja saya ingin, Kristen itu mengikuti Yesus dari tata cara beribadahnya, dari tata pengajarannya, ya kan? Yesus puasa, Lukas 12 nomor 18, ya kan? Aku berpuasa seminggu 2 kali, lalu aku membayar zakat dari hasil penghasilanku. Yohanes nomor 36, ya kan? Aku berpuasa 40 hari 40 malam. Umat Islam melakukan itu karena kami juga beriman kepada Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Gugur kita sebagai Islam kalau tidak beriman kepada Yesua HaMasyiah atau Isa bin Maryam. Gugur kita sebagai Islam. Maka kami beriman kepada dia karena dia adalah utusan Tuhan. Nah sekarang Bu Mami ini kan saya hargai, orang tua saya, ya kan, saya hormati. Saya tidak pernah berharap ibu harus masuk ke Islam, tetap di agama ibu, tapi ibu harus mengikuti ketika pendeta menyampaikan pembelajaran khutbah di gereja, boleh diterima, pulang ke rumah di cross check benar tidak apa yang disampaikan oleh pendeta. Bahkan pendeta secara umum menyalahgunakan pengajaran secara salah yang tidak diajarkan oleh Yesus. Contohnya satu, perpuluhan ini. Itu sekarang oknumnya aja pribadinya masing-masing sekarang kan. Itu aja. Sekarang setiap gereja ada nggak perpuluhan? Kalau di firman Tuhan perpuluhan itu ada. Itu kan udah dengarkan. Menurut Anda perpuluhan disematkan kepada pendeta itu salah atau benar? Kalau menurut Bible itu benar harus dilakukan, tapi kan no. Pendeta mengambil pengajaran perpuluhan dari perjanjian lama. Perpuluhan ini diterangkan dalam perjanjian lama hanya diperuntukkan kepada suku Lewi yang tidak mendapatkan harta waris. Pendeta suku Lewi bukan? Jadi salah. Pendeta bukan suku Lewi, sedangkan perpuluhan itu hanya diperuntukkan kepada suku Lewi yang berada dalam ke-12 suku Bani Israel yang diterangkan dalam Wahyu 26.
Yang sudah dimeteraikan, suku Neftail, suku Lewi, suku Gad, mereka ini sudah dimeteraikan, dan umat-umat mereka sudah dijamin. Mereka menyiapkan setiap umat 12.000. Maka pendeta ini mengambil pengajaran perpuluhan itu, lalu mereka mengamalkan dengan cara yang salah. Perpuluhan itu bukan untuk pendeta. Perpuluhan itu diperuntukkan kepada suku Lewi. Selama ini jemaat dibohongkan, makanya pendeta banyak yang kaya, jemaatnya banyak yang miskin. Kasihan, mereka selama ini dikaburkan. Karena apa? Tidak membaca Bible. Tiap kadang ada saudara saya, teman saya bilang, kenapa kok nggak sekolah minggu? Saya malu ya, belum ada bayar perpuluhan, belum bayar saya. Malu, mau ibadah aja malu. Kenapa? Ulah siapa? Pendeta mengaburkan daripada pengajaran-pengajaran dalam Bible. Yang tadinya bukan untuk disematkan kepada pendeta, mereka sematkan kepada pendeta. Padahal perpuluhan itu hanya diperuntukkan kepada suku Lewi yang tidak mendapatkan harta waris. Itu kan terserah pengajarannya apa, itu tergantung pribadinya masing-masing aja lah gitu. Jangan terserah, Bu. Kita ini tidak boleh menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus, dan jangan pernah menghilangkan. Perjanjian lama jangan dianggap remeh. Karena orang tidak akan bisa masuk surga kalau memalingkan daripada hukum Taurat. Di mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 20. Jika ini syarat masuk surga. Syarat masuk surga sulitnya minta ampun, kata Yesus. Syarat masuk surga menurut Yesus, Yohanes 5 nomor 20. Jika keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih tinggi daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kalian ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi keagamaan kalian harus lebih tinggi dan lebih benar daripada ahli Taurat. Ahli Taurat mengajarkan perpuluhan diperuntukkan kepada suku Lewi. Orang yang ini muncul sekarang membatalkan hukum Taurat dengan mengalihkan perpuluhan kepada pendeta selain daripada suku Lewi. Mau berharap masuk surga? Nggak bisa masuk surga. Harus lebih tinggi keagamaanmu, harus lebih benar pengajaranmu daripada orang Farisi dan ahli Taurat, baru bisa masuk surga. Gitu dong, Bu. Jadi saya bukan mau ceramain Ibu, tidak. Saya meluruskan bahwa Yesus ajarkan seperti ini loh. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang ke dunia ini untuk menghilangkan kitab para nabi. Kitab para nabi ini Taurat, perjanjian lama. Melainkan untuk menggenapinya. Satu titik atau satu iota pun sebelum langit dan bumi ini hancur, hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Pendeta batalkan. Perpuluhan dijadikan untuk pendeta. Padahal perpuluhan untuk suku Lewi. Dibatalkan sama dia. Karena mengikuti siapa? Mengikuti Paulus. Paulus lah ya dalang sosok aktor yang membatalkan daripada hukum Taurat. Paulus ini bukan murid Yesus. Paulus ini tidak kenal dengan Yesus. Paulus ini bukan sapa-sapa Yesus. Tiba-tiba dia muncul. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius 7 nomor 15. Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang seperti domba, padahal mereka seperti serigala yang buas. Itulah kamu. Oke, saya buktikan ya dalilnya ya. Saya buktikan serigala buas ini siapa ya? Kamu serigala, seolah-olah kamu tuh seorang yang memberitakan ini, tapi tujuanmu itu apa gitu. Oke, saya buktikan menurut Yesus siapa serigala. Saya jujur menggunakan dalil. Siapa serigala itu? Apakah merujuk kepada Paulus atau tidak? Oke, saya buktikan. Matius 7 nomor 15. Apa kata Yesus? Serigala itu orang-orang ya seperti ini, tujuannya apa? Kalian itu memberitakan atau mencomot-comot Bible itu tujuannya apa? Gitu. Dengarkan baik dalilnya. Serigala ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Benyamin dalam Kejadian 49 nomor 27. Apa bunyinya? Benyamin, semua keturunanmu akan menjadi serigala. Semua ya, tanpa terkecuali. Semua tanpa terkecuali akan menjadi serigala. Yang menjadi rasul dalam kekristenan yang berasal dari suku Benyamin, siapa namanya? Yang menjadi rasul dalam kekristenan, yang mengajarkan kekristenan, yang berasal dari suku Benyamin, siapa namanya? Paulus. Di mana dalilnya? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi dari suku Benyamin.
Berarti dia adalah serigala. Yesus berkata tuh, berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Dia datang seperti orang baik, yaitu domba. Padahal dia penyesat, padahal dia serigala yang buas. Ternyata sudah dinubuatkan. Benyamin, keturunanmu semua akan menjadi serigala yang ganas. Berarti termasuk Paulus, karena Paulus berasal dari suku Benyamin. Paulus adalah dari suku Benyamin. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi dari suku Benyamin. Lalu siapa yang membatalkan hukum Taurat? Ternyata Paulus. Efesus 2 nomor 15 yang membatalkan hukum Taurat, ya kan? Paulus membatalkan hukum Taurat dengan beserta aturan dan ketentuannya. Padahal Yesus sudah memberikan patokan. Hukum Taurat tidak boleh dibatalkan sebelum langit dan bumi ini hancur. Bu, jujur Bu, bumi dengan langit ini sudah hancur belum Bu? Jujur. Udah hancur lah karena ulah manusia. Bumi dengan langit ini sudah kiamat atau belum Bu? Jujur, kita bicara jujur. Tanda-tanda akhir zaman. Bukan, Yesus memberikan patokan. Hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan sebelum langit dan bumi ini kiamat, hancur semua. Kiamat atau kiamat kan? Ini kan sudah kiamat belum? Bumi yang kita tinggal sekarang udah kiamat belum? Jujur, belum atau tidak? Belum kan? Kalau kiamat pasti mati kita. Udah kiamat belum? Ya apalagi apologit muda udah tahu tentang isi firman Tuhan. Hati-hati aja lah. Justru karena saya takut diusir oleh Yesus, saya tidak mau mentuhankan Yesus. Karena Yesus mengajarkan, jangankan saya, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka tidak pernah memanggil Yesus dengan Tuhan. Yesus yang mereka, orang yang menatap muka Yesus, orang yang memegang tangan Yesus, yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka semua memberikan kesaksian, Yesus ini hanyalah Nabi. Matius 21 ayat 11. Yesus adalah Nabi dari Nazaret. Pengakuan orang yang hidup sejaman. Saya lebih percaya murid-murid yang hidup sejaman dengan Yesus. Saya lebih percaya orang yang pernah melihat wajah Yesus, orang yang berhubungan langsung dengan Yesus daripada orang sesudahnya yang tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah melihat muka Yesus, bergenggam tangan dengan Yesus. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Orang yang sehidup sejaman dengan Yesus mengaku Yesus hanyalah Nabi dari Nazaret. Di dalam Islam, iya, itu kan menurut kepercayaanmu. Bible itu saya baca tadi dalilnya. Matius 21 ayat 11. Bagi yang percaya. Kalau nggak percaya kan nggak dipaksa, kan gitu. Yesus mau dipercaya sebagai apa menurut Yesus, Bu? Bagiku ya sebagai Tuhan, penyelamat pribadiku yang rela mati buat aku, sebagai dia. Saya kasih dalilnya buat Ibu pelajari. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesus berkata, Yohanes 11 nomor 41. Aku yang Bapa. Dengar pertanyaan gitu aja. Firman itu turun tuh menjadi manusia. Dia tuh menjadi manusia. Iya, firman itu. Iya, mau nggak usah nanyakan firman menjadi manusia. Firman menjadi alam semesta saja saya nggak kaget. Alam semesta ini kan dari firman. Matahari dari firman saja saya nggak kaget. Cakrawala dari firman saja saya nggak kaget. Apalagi manusia. Saya nggak kaget. Iya, ya udah. Jadi kalau mau mengatakan bahwa firman menjadi manusia, lalu katakan firman yang menjadi manusia ini adalah Tuhan. Berapa banyak Tuhan di muka bumi ini? Alam semesta juga Tuhan dong. Matahari juga Tuhan dong. Cakrawala juga Tuhan. Karena semua berasal dari firman. Ketika Tuhan berkata-kata, jadilah, maka jadilah. Tuhan berkata-kata. Berkata-kata itu artinya firman. Firman artinya perkataan. Ketika Tuhan ingin menciptakan segala sesuatu, dia harus berkata-kata dulu dengan firmannya. Dengan firmannya itu lalu menjadi suatu bentuk. Makanya dikatakan ciptaan. Jadi matahari, dikatakan ciptaan. Jadi alam semesta, dikatakan ciptakan. Jadilah manusia, dikatakan ciptaan. Bukan Tuhan. Iya, firman itu kan bisa aja dia menjadi manusia. Namanya Tuhan. Firman itu Allah sendiri. Kan firman itu Allah sendiri. Bisa aja dia, karena dia cintanya kepada kita orang yang berdosa, dia berubah menjadi manusia. Tetapi kadang-kadang orang yang nggak percaya, ya gimana lagi kan gitu. Kita nggak maksa. Apalagi Meleakhi 3 nomor 6. tahu firman Tuhan. Hati-hati. Meleakhi 3 nomor 6.
Meleaki 3 nomor 6, bahwasannya aku Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Loh kok ada orang memaksakan Tuhan berubah? Berarti ini yang kita mau percaya yang mana nih? Percaya manusia atau percaya firman Tuhan dalam Bible? Firman Tuhan mengatakan dia tidak akan pernah berubah. Kan Manusia gini, mengatakan dia akan berubah. Saya ya, bingung gitu loh. kan gini, dia tuh turun, kenapa dia turun menjadi manusia? Biar dia Nah, merasakan apa yang kita rasa, sama-sama yang kita rasakan sebagai manusia yang berdosa. Aku nggak loh pandai, dia nggak pandai. Aku nih orangnya nggak pandai untuk menerjemahkan firman ini seperti ini, karena aku kan orangnya bodoh. Jadi aku yang kupikirkan itu ya ini aja, dia keilahiannya aja. Kenapa dia dia menjadi itu gini Bu, turun dia menjadi manusia? Ya Bu, sebentar ya. Kenapa? Dengarkan dulu ya. Aku sekali aja ngomong. ya ya Kenapa dia siap siap. turun menjadi manusia? Kita kan dari awalnya sudah berdosa. Dari zaman Adam dan Hawa kita udah berdosa. Kita ini Lah, udah terkutuk. buktinya ketika Yesus belum lahir saja, Adam sudah berdosa. Musa ketika berdoa minta ampun kepada Bani Israel, diampuni itu. Ya, Keluaran 27. Diampuni, nggak perlu nembus manusia. Nggak perlu nembus manusia. karena Musa sudah aja. Kalau karena mau sudah pakai akal tahu. gini, Bu. Kalau mau Iya, pakai akal. Sebelum Yesus muncul saja, nabi-nabi terdahulu tuh nggak nebus manusia. Mereka berdoa, diajarkan berdoa minta kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan memerintahkan berkurbanlah dengan hewan, bukan dengan manusia. Tidak ada satu dalil yang mengatakan, ya kan, dari pernyataan Yesus dia itu berkehendak, ya kan, rela dibunuh. Semua penyalipan Yesus itu hasil pembunuhan berencana. gini, Kenapa saya katakan pembunuhan berencana? Karena umat dikasih Islam tahu oleh umat Yesus. Islam apa namanya? Umat Islam berkurban untuk apa? Perintah Allah. Yang tujuannya apa? Perintah Allah itu tujuannya apa? Barang siapa yang menjalankan perintah Allah ketika kita berkorban, ya kan, untuk mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, Ya ya udah, kan? kenapa? Kenapa dia rela menjadi domba? Ya itu Ih, untuk menyelamatkan kita. Itu aja, Tuhan, itu aja, dari hal ih, kecil itu aja. kenapa bilang Allah menjadi domba? Menjadi manusia. Allah tidak menjadi domba, tidak menjadi sapi. Itu kan Allah pemikiran memerintahkan dia. kita, Udah itu Allah memerintahkan kita menyembelih karena sapi. apa? Karena apa agama Islam berkurban? Nah, untuk Kami menyelamatkan. berkurban, emang kurban itu Allah? Bukan. Kurban itu bukan Allah, kurban itu hewan. Ya memang Kami nggak hewan pernah. apa? Hah? Hewan itu sama aja digambarkan dengan Tuhan Yesus pengorbanannya kan. Itu namanya penghinaan kepada Tuhan. Hewan tuh Gimana? nggak berakal, nggak boleh menghina Tuhan seperti itu. Masa Tuhan disamakan dengan hewan? Nggak boleh, Bu. Jangan Yes. seperti itu. Iya. Itu apa bedanya dengan ajaran pagan, Dewa Krishna samakan dengan gajah, Ganesha? Nggak boleh, itu penghinaan kepada Tuhan. Itu aja intinya Naudzubillah. kenapa kita berkorban. Tujuan kita berkorban itu apa? Makanya dia Tuhan itu Kurban itu adalah perintah Allah kepada manusia. Barang siapa yang mentaatinya, maka mereka akan mendapatkan pahala dan diampuni dosanya. Barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka mereka akan mendapatkan dosa. Bagi yang mampu saja berkurban, itu bukan kewajiban, ya kan? Bagi yang mampu, ya kan? Sama seperti naik haji. Naik haji itu juga dapat menghapus dosa, tapi Itu kalau bukan misalkan wajib. orang yang nggak mampu nggak bisa dong masuk ke surga gara-gara nggak bisa berkorban. Apa? Loh, kalau kita tidak mampu, tidak punya harta, kita punya tenaga. Jadi berbuat amal soleh dalam Islam itu, ya kan, adil. Ada yang punya harta, dia berjuang dengan hartanya. Ada yang tidak punya harta, dia berjuang dengan fisiknya. Dia nggak punya duit. Oh Pak, saya bantu-bantu potong daging ya. Dia berjuang dengan badannya, dengan tangannya, dia mendapatkan pahala. Jangankan berkurban, memindahkan duri saja di pinggir jalan agar orang lain tidak menginjak duri itu, dosa kita diampuni. Karena melakukan kebaikan agar orang tidak menginjak namanya duri tadi. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia, ya kan, beramal soleh dengan melakukan kebaikan kepada hablum minannas, sesama manusia, maka mereka akan mendapatkan pahala. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin, ya kan, mereka tetap bisa beramal soleh, ya kan. Yang tidak punya harta, ya kan, dengan fisiknya, ya kan, nanam padi, ya kan, habis nanam padi dijual, ya kan, habis itu dia punya uang lebih, dia bagikan sedikit.
Ada orang bangun masjid, ya kan? Dia bantu, dia tidak mampu punya uang mensetorkan beli batu bata, tidak mampu beli semen, tapi dia menggunakan tubuhnya, fisiknya untuk bekerja membangun masjid. Dia mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya orang kaya saja yang bisa melakukan kebaikan. Jadi surga itu hanya orang kaya. No. Ya intinya gitu kan. Karena Surga itu begitu diperuntukkan besarnya, kepada semua manusia kita yang berdosa ini dia rela dikorbankan. Loh, Yesus itu berdosa, Dan Bu. yang percaya. Yesus itu berdosa. Mau dalilnya nggak? Mau saya kasih baca dalilnya nggak? Baca tuh. Aku kalau kayak gitu kurang, karena belum kurang apa. Maksudnya itu kan Saya kasih dalilnya nih. Kan ibu kan selama ini minta Yesus yang mengampuni dosa kan. Padahal Yesus ini berdosa. Yesus saja minta ampun dosa sama Tuhan. Di mana dalilnya? Lukas 15 nomor 18. Apa bunyinya? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, ya Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan berdosa kepada surga. Bagaimana kamu meminta diampuni dosa sedangkan dia saja meminta ampun dosa kepada Bapa? kan dari segi kemanusiaannya. Loh, ini ketika dia sudah di surga loh, bukan di dunia lagi. Ini kan dia bilang, bunyi dalilnya kan begini nih. Aku akan bangkit, tuh. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, ya Bapa, sesungguhnya aku telah berdosa kepada Bapa dan berdosa kepada surga. Iya, ya, sama-sama kan mempersatukan kan, berarti kan mempersatukan Iya, dari kalau banyak dalam orang ayatnya Mas Bram, mempersatukan. yang disampaikan Bunda Naura itu dalam bahasa Arab, dalam kitabnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu. Jadi kita semua itu satu, tapi dalam konteks apa? Pertanyaan kembali. Iya. Ini berada di agama mana? Kalau di Mas Bravo ada seperti itu, ya itu agama Mas Bravo. Konteksnya kan kita di Islam, Mas, gitu ya. Tapi Islam itu rahmatan Iya, lil alamin, kalau Mas. Ya. Gitu Mas ya. Iya, kalau di agama saya juga kira-kira kurang lebih sama lah. Kita harus bersatu, saling mengasihi gitu, Bang. Ya, walaupun beda, banyak orang terdiri dari bermacam latar belakang, tapi ya kita harus saling mengasihi. Itu yang Ya, di Islam ini kan tauhidnya kan dilekatkan pada Allah. Nah, maksudnya apa? Menyatukan Allah, menggabungkan Allah atau gimana gitu loh. Mas Kafiri mah dari kapan tahu nggak pernah nyambung dia. Maaf saya potong. Jadi kalau dari sudut pandang Islam itu bisa kita lihat di praktek atas Quran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah ketika beliau memimpin, yaitu dengan menyusun konstitusi piagam Madinah. Nah, di situ di pasal 1 piagam Madinah dikatakan bahwa mukmin, muhajirin, mukmin ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui dan lain-lain yang ada di Yastrib itu disebut umat yang satu loh. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad sini nggak membedakan orang karena suku, ras dan agamanya. Tapi yang disebut umat sama Nabi Muhammad di situ itu semua masyarakat Madinah yang disebut umat itu. Ya kan? Jadi kalau dia umat berarti tubuh yang satu kesatuan keluarga gitu. Satu keluarga besar. Bang Irwan juga kayaknya salah paham nih, Bang Irwan nih, salah. Kemarin Itu fakta, Bang. Itu konstitusi piagam Madinah. salah konsep Bang Irwan ini, Bang Irwan kayaknya salah konsep. Bang Irwan salah konsep kalau masalah ini. Iya. Memimpin hampir 10 tahun, Bang. Dan itu nggak mungkin bukan sunnah Rasul. Karena dijalankan hampir 10 tahun alias selama beliau memimpin di Madinah. Tapi begini Bang, bagaimana dengan adanya perseberangan ya, berseberahan ajaran Rasulullah Muhammad SAW itu, apa dikatakan Karena itu? ada mengesahkan yang lebih tinggi, Bang. Ada yang mengesahkan Tuhan yang lebih tinggi dari hanya mengatakan dengan kata-kata Tuhan itu satu, ya kan? Dengan mulut kita mengatakan Tuhan satu, itu tidak lebih tinggi daripada kita bersatu, semua manusia bersatu, merasa berasal dari ciptaan pencipta yang sama, berada dalam satu kesatuan ciptaan Tuhan alam semesta. Itu lebih tinggi daripada hanya mengatakan Tuhan itu satu dengan mulut kita, tanpa mempraktekannya dengan persatuan. Nah, Saya itu harus paham itu diperhatikan. Bang Irwan.
Saya paham itu barang. Punya persoalannya di sini yang paling apa ya sakral di sini siapa? Ini mengenai tentang perbedaan suatu pemahaman, ya kan? Perbedaan pemahaman tentang mengenai konsep ketuhanan ini kan berseberangan dengan ajaran Islam yang Islam ajarkan gitu lah. Ya misalnya kan kita Bagaimana dengan punya pandangan Anda, Bang Irwan? Tunggu dulu, Bang. Saya belum selesai bicara, Bang Irwan. Bagaimana dengan pandangan Anda mengenai tentang perbedaan suatu pengajaran dalam konsep ketuhanan ini? Menurut Anda Oke. bagaimana kira-kira? Oke, kita dalam Islam ada mengatakan seperti surat Al-Ikhlas, ya kan, Ahad satu, ya kan, itu konsepsi tersendiri. Tapi ingat juga Nabi Muhammad dia lebih mengutamakan semua orang itu bisa bersatu dan bersaudara, itu yang lebih yang diutamakan. Itulah bentuk menyatakan keesaan Tuhan yang lebih tinggi dari hanya kalau begini, mengatakan ini nih, Tuhan mohon itu maaf, Mas satu. Bar. Ya memang. Iya betul. Memang Kan begini, tunggu bang, sebentar, izin bang, baru saya masuk dulu, belum selesai. Begini, kan dikatakan ini ahad itu dalam bahasa Arab ahad itu kan maha esa, artinya maha esa. Kemudian hal ini mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah sementara pendapat lain ada mengatakan bahwa Tuhan ini beranak dan dikatakan banyak anak Allah, ya anak bapak, gitu kan? Ini bagaimana kira-kira nih? Iya, menurut ya seperti yang saya bilang tadi Bang ya, ada dua level pengesaan kepada Tuhan. Ada pengesaan kepada Tuhan yang memandang Tuhan itu satu dalam konteks bahwa memang nggak ada lain, nggak ada pencipta yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Dan ada yang mengatakan melihat Tuhan yang esa itu dengan sudut pandangnya misalnya dengan Trimurti, Trinitas atau lain-lain, dan mengesakan Saya potong, Mas. Dulu Bang, Berapa, enggak, bentar. Dulu, Bang. Kira-kira Mas Bravo, tauhid itu ada berapa, Mas? Tauhid itu satu yang izin ya. jadi kalau perbedaan Tauhid konsepsi itu seperti satu. tadi, perbedaan konsepsi ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Enggak, bentar. Ya. Tauhid itu terbagi berapa macam, Mas Bravo? Dalam Kalau letter Mas lainnya, Irwan, secara Mas harfiah. Irwan, maksudnya Mas Irwan. Sorry Mas Oh, Mas Bravo. Irwan, sorry. Ya, oke. Nah, Mas Irwan. Ada berapa terbagi, Mas? Kalau saya lihat narasinya Mas Irwannya gimana? Oke. Ada berapa Pak Irwan? Monggo, Pak. Ya gini, jangan dipotong dulu ya. Nanti kalau saya ngomong ya. Iya, enggak, pertanyaan saya ada berapa tauhid? Ya, dibagi harus saya terbagi? jelaskan biar jawab gak dulu salah itu paham. Abang Irwan. Pertanyaannya Abang Ende. Ya, harus saya jelaskan biar gak salah paham ya. Enggak usah. Saya paham. Mas singkat Irwan ini saja ada berapa jawabannya, tauhid? Pak. Iya. Bisa saya jawab? Iya, silakan. Oke. Jadi gini, mengesahkan Tuhan itu Jangan. Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh ini aja. Kira-kira berapa gitu? lah, makanya harus saya Abang jelaskan. Irwan jawab secara singkat Pak. Jangan narasi lagi. Barang yang Enggak, sulit benar. untuk dijelaskan ya. Jadi Oh, nanti Anda simpulkan ini. saja. Anda sebaiknya simpulkan saja gini. Jadi gini, Enggak bisa yang Mas. namanya Tuhan Esa itu Tuhan satu. saya dari tadi- Satu. Tuhan satu. Enggak. Saya nggak nanya ke situ Pak Irwan. Sorry ya, saya tidak. Saya dari tadi dengar narasi Pak Irwan itu. Ya, saya agak angguk-angguk juga, ada enggel-enggelan juga. Makanya saya mau nanya nih. Menurut Pak Iya, Irwan, agak diragukan ini. menurut Pak Irwan, ada berapa tauhid? Ya satu. Wah, saya ragukan sampean, Mas. Coba teman-teman cari. Ini siapa ini? Di dalam memahami. Ntar dulu bang. Ya, sudah. Izin bang Putra, karena tadi ada yang typing, host kenapa naikin Bang Irwan itu Syiah katanya. Saya ragu ya, makanya itu saya sudah tahu Tadi ini orang pasti nanya ke situ. dulu itu Abang Irwan. Abang Ada Irwan, saya typing begitu. sependapat dengan ini Abang Putra Ende. Saya sama pertanyaan juga. Tauhid itu ada berapa Bang? Jawab saja secara singkat. Saya baca Mas, saya Syiah Sunni semuanya saya lahap kitabnya. Makanya tadi ada yang ucapan typing gitu, sampean Bang itu Putra. Mas Bang Irwan. Putra, izin. Ya. Tadi ada yang typing begitu bang, katanya kenapa kamu naikkan host? Itu dia tuh rada-rada ke Syiah. Saya tuh nggak tahu bang, makanya saya naikin aja gitu. Nah,
Di sini saya sudah, mohon maaf Mas Bravo, Mas Nafiri, inilah kejelian kami umat Islam. Tahu siapa yang penyusup. Iya, Islam tuh cerdas-cerdas. Ya, ini narasinya semakin ke sana semakin jauh ini melenceng. Iya. Silakan Abang Putra bertanya. Dan Abang Irwan tauhid yang ada Makanya berapa aku tanya Bang? tadi, ini makanya aku bertanya hal seperti Saya itu. ketawa sama kau Mas Irwan. Dari tadi kamu narasi Iya. manis cantik, saya diam saja Mas Irwan. Enggak begini Kamu bang, aku bukan udah paham. muslim. Entar dulu bang, aku udah paham, makanya aku bertanya begitu. Ini narasi terakhirnya saya curiga. Dari tadi saya masih iya tapi saya enggak merasa sih. Jangan-jangan Tapi Anda ini menyamar narasi terakhirnya bang. itu. Ini Bang Irwan ini narasinya tuh enggak mengena pada suatu sasaran apa yang kita ilmunya belum bahas. nyampe nih. Jangan-jangan ilmunya belum nyampe nih. Saya nanya aja kamu nggak bisa jawab tuh Pak Irwan. Pada satu kata doang. Ya, Tuhan 1 tambah 1 tahu. berapa? Begini loh. 1 tambah 1 itu harus begini. Nggak perlu. Berapa? 1 tambah 1? 2. Selesai. Ya, Tuhan Saya satu, melakukan itu selesai, Mas kan? Irwan. Tuhan satu, selesai kan? Salah kamu. Salah kamu. Loh kok Pertanyaan Tuhan saya satu? beda. Enggak, kamu salah. Maksudnya Sekarang saya tanya balik nih. Saya balik. Batu apa yang disujudkan oleh orang-orang Syiah? Mereka sujud itu ada batu. Batu apa namanya? gimana saya tahu, saya bukan orang Syiah, Mas. Ya saya tanya dulu makanya. Bahasa kamu itu bahasa ke situ. Loh, ini Anda curiga, menduga-duga, salah duga, Anda berdosa. Loh. Bukan. Dari keilmuan maksa kamu itu ya. kita tahu. Jangan maksa, Mas. Jangan maksa. Kalau Enggak sih. Anda tidak tahu, kalau menduga-duga, jangan maksa. Duga-duga itu tidak akan Mas. menyampaikan kau pada kebenaran. Lah, Menduga-duga, Maaf, berduga, maaf, tanpa maaf Bang alasan Ende, yang saya jelas. potong. Bang Irwan kan udah bilang dia bukan Syiah, tapi kenapa dituduh terus? Iya, ini Masa nggak percaya? Bukan dituduh itu Bang. sekarang Itu sekarang saya diceritakan. tanya, yang menuduh ini dia Syiah udah siapa? ketahuan Sekarang saya ini tanya enggak. narasinya Abang ini Bentar, narasinya bentar. terakhir Bunda ini Naura, Bunda ketahuan Naura, maaf, sekali bentar. kentara Abang narasinya. Bunda, Loh, saya Bunda Naura, maaf. menarasikan Enggak, sesuai sebentar Mas dengan Pak Irwan. Saya dan teman-teman di sini tidak ada yang mengata sampean Syiah loh Mas. Tapi pemikiran Anda kan barusan sampean. menuduh Pemikiran. saya Syiah. Oh tidak ada. Bedakan ya. Bang, izin Bang Menjas Putra. seseorang. Izin Bang Putra. Izin Bang Putra. Tadi aku yang mengatakan karena ada typing scroll Bang. Scroll Bang, ada typing pertama Tuh, Abang typing, masuk, Pak, ya. Abang Bukan- masuk bukan di saya, koma, ada yang bukan typing, teman-teman. ada yang Ini typing. Mas Tadi Bravo, ya. namanya siapa? Abang Iya, scroll ada. aja. Ntar dulu Bang Putra, nanti dia salahkan kita. Ada yang typing, host. Kenapa naikin si Irwan itu Syiah katanya. Makanya tadi Bang, saya tuh dengar narasinya Abang sambil saya chatan sama Bunda Naura. Bunda Naura katanya itu Syiah, tak gituin kan? Jadi Bunda nyimak makanya baik-baik apa yang dia narasikan. Gitu Loh, loh. iya, dari Jadi tadi kita juga tuh saya tidak paham, Bunda. menjustis. Namanya kita orang tidak nggak menjustis suka Abang itu Syiah, tidak. nuduh, itu orang nggak suka nuduh-nuduh itu ya banyak aja. Nggak usah kita gampang percaya sebelum membuktikan sendiri. Enggak, dari enggak, tadi Pak juga Irwan, saya kita- curigai Anda. Kami narasinya Muslim Abang tidak tadi pernah- melenceng. Silakan Izin, Bang Bunda. Putra, lanjut. Izin Bunda. Dari Itu tadi kan juga saya saya mencurigai menjelaskan. Anda bahwa Anda itu bernarasi tidak sesuai apa yang kita bahas, malah bahas ini, bahas itu. Sudah mulai saya curiga bahwa Anda Ya ini kan bukan benar saya Muslim. bilang kalau kita bicara Makanya cinta aku nanya kasih, tadi barusan. jangan pecah belah, jangan Saya musuh. mohon maaf Pak Irwan, ini kan dari saya karena saya pelajari Mas. Kalau Anda salah, Jadi- berarti Anda berdosa, Mas. Ya. Kalau Anda, ya saya sekali lagi Kalau saya Anda tidak salah menuduh. tuduh saya, berarti Enggak. Anda berdosa. Oh, perlu diketahui Pak, kami Muslim, ya. Saya tabayun. Muslim. Jangan Anda mengatakan orang lain bukan Muslim, itu Anda berdosa loh. Kalau Tabayun. saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Anda berdosa dan menuduh saya bukan Islam. Oh, Ya. Pak Irwan, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya dari tadi Makanya tidak pernah ngomongnya menuduh, benar, nggak boleh tidak pernah nuduh menjas, itu. tidak pernah menuduh, tidak pernah menjas Pak Irwan dari tadi ya. Cuman Anda pemikiran tadi Pak mengarahkan Irwan ke Syiah, arahnya saya ke sana. Paham Saya ya? tidak suka Syiah, saya nggak suka Syiah, saya nggak suka aliran-aliran kayak begitu. Ya, makanya saya tanya Pak Irwan, tauhid terbagi berapa? Kalau orang Islam sudah meragukan tauhid, oh tauhid itu begini-begini.
Sudah Loh, kami teman. ragukan sampai. Jangan Bunda Posia, izin sebentar, Bunda Posia, saya izin turun, Bunda Posia, saya izin turun. Saya nggak suka orang yang munafik, nggak terbuka, Gak nggak usah Bang transparan. Farid, gak usah Bang Farid, gak usah turun Bang Farid, gampang. Nggak usah bang. basicnya Tuhan Kita, itu kan enggak, esa. kita diskusi dengan non muslim. Kan saya hanya Pak Irwan, mengatakan ya. bahwa Pak yang Apri. namanya mengesakan Tuhan itu tidak cukup jika kita mengatakan dengan mulut kita bahwa Tuhan itu satu. Belum tentu Anda mengesakan Tuhan hanya mengakui Tuhan itu. Dari situ aja kamu sudah salah, Pak Irwan. Ngaco kamu. Turun ya. Oh, sudah turun. Ya turun dia. Baru saya mau bilang di Fausia kick aja. Gitu. Aman. Lanjut sama Bang Bravo aja. Mending Bang sama Bravo. Kristen. Sorry ya, Pak Bravo, mohon maaf saya tadi kan bermula dari saya nih Pak Bravo ya, dan siapa Nafil udah turun juga ya. Dan jadi gitu Pak Bravo ya. Jadi kita makanya dikatakan dalam Al-Quran itu kata Allah, Al-Quran ini aku jaga, tidak akan ada yang bisa merubahnya satupun. Jadi kami terbaca dari logikanya Pak Irwan tadi itu. Ketika ditanya satu dia nggak bisa jawab, berarti dia bukan muslim sejati gitu loh. Walaupun dia katakan saya muslim ya, saya katakan bukan muslim sejati. Saya bukan menjas dia itu Syiah NU, tapi tadi kata Bunda Fauzia, Irwan itu ada yang typing kalau itu adalah orang Syiah. Betul, bukan saya Pak Bravo ya. Tadi kata Pak Bravo, Pak Putra gini. Oh enggak, saya nggak pernah menjas seseorang itu dengan tuduhan dia itu Kristen, kafir, Katolik, enggak. Kenapa? Kami di Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Agamaku. La a'budu ma ta'budun wala antum abid. Kami nggak akan menyembah agama kamu pun nggak akan menyembah agama kami sebelum login gitu loh. Saling login ya kan? Begitu Pak Bravo ya. Jadi Pak Bravo Iya, mohon kalau maaf, saya jangan sih salah. netral aja sih tadi. Iya, Iya, saya nggak ini enggak, semua. maksudnya jangan salah paham. Saya tidak pernah menuduh orang. Iya, Karena iya. kalau tuduhan itu salah, maka tuduhan tersebut kembali ke kami orang muslim. Kalau saya katakan Pak Irwan kafir, waduh. Kalau seandainya dia muslim, maka perkataan tersebut kembali ke saya. Makanya kami orang-orang muslim menjaga kata-kata. Makanya dikatakan kulil haq walau kana murron. Katakan sesuatu yang baik walaupun terasa pahit. Begitu loh Pak Bravo ya. Mohon maaf sekali lagi Bunda Fauzia dan semuanya jadi rusuh gara-gara saya ini. Karena saya nggak suka orang yang Gak apa-apa menyusup Bang. begitu. Saya sebenarnya tuh dari tadi memang udah curiga Bang. Kita dengan Fausia sudah mau kick dia. Saya tadi kan telepon Bunda Naura, abang lagi di koma kan. Saya telepon Bunda gini kayaknya si Irwan itu gini ada typing. Iya nanti kita ikutin dulu alurnya, ikutin dulu apa narasinya dia. Terus ujung-ujungnya Bang Farid bilang tadi salah Bang Irwan, apa yang kamu narasikan itu kan Bang Farid tegur. Ya kan Bang Farid ya? Iya. Lanjut Bunda Naura, lanjut Bang Putra. Itu dah makanya biar dah. Ya saya kasih Makanya tadi saya kasih satu tadi saya pertanyaan tegur, yang nggak bisa Bunda. jawab, berarti ini bukan. Jadi narasinya sudah mulai melenceng, makanya saya bilang Iya, wah salah ini, nggak tambah bernarasi, begitu. tambah jauh, tambah keluar dia dari ajaran Islam yang sebenarnya. Iya, makanya saya kasih cuma satu pertanyaan Melencengnya di doang. mana, Ya. Yo? Ya, lihat sama Pak Tadi Bravo. kan mohon maaf. Tadi kan dia sampai bersahadat ya. Terus dia Itulah saya orang bukan Islam orang Bang Syiah, Bravo. saya juga Islam tuh Itu hanya cerdas topeng Bang itu Bang Bravo. Bravo. Itu hanya topeng itu Bang Bravo. Itu cara mereka itu. Kan tadi begini Bang Bravo, dia Bang Berarti dia itu bukan kan orang kesatu Islam, kesatu. Tunggu dulu Bang. Dia kan tadi dia mengatakan bukan muslim berarti. tunggu, bukan juga dikatakan bukan muslim, tapi narasinya yang saya pahami melenceng dari ajaran Islam karena dikatakan itu kesatuan. Sementara kesatuan itu bukan kesatuan, satu, tunggal, bukan kesatuan. Kesatuan dalam satu umat manusia di muka bumi. Karena pemahaman ajaran Islam itu berbeda dengan pengajaran Anda. Jadi tidak boleh dikatakan kesatuan. Jadi mungkin Begitu. gini Bang, mungkin abang yang salah mengerti dia. Karena kan Benar, dia salah mengerti. menerjemahkan secara Kalau harfiah, kesatuan arti secara harfiah. manusiawi Bang, saya paham. Kalau secara manusiawi saya paham kesatuan secara manusiawi. Tapi secara pemahaman atau pengajaran dari yang berunut daripada ajaran itu kan tidak boleh dikatakan dalam iya, iya. kesatuan. Nah. Karena berbeda Bang. Kan gitu maksud saya.
Tapi mungkin maksudnya nggak begitu bang, mungkin maksudnya nggak begitu. Cuma Iya, iya. dia salah menyampaikan, mungkin dia salah menyampaikan. Enggak, Saya saya klarifikasi Pak ya, Pak Bravo, mohon maaf ya, mohon maaf Mas Bravo. Tadi dikatakan Iya, silakan. dia itu bukan Islam, enggak, kita enggak ngatain dia bukan Islam ya. Orang Syiah itu mereka mengaku dirinya Syiah, tapi tidak menjalankan syariat Islam dengan baik, bahkan melenceng jauh. Saya kasih satu contoh, ya Pak Bravo ya, mohon maaf ya. Iya ya. Bunda semuanya mohon maaf kalau agak jorok nih. Kalau agak jorok ya, saya mohon maaf. Jadi Pak Bravo, kalau Syiah itu membolehkan nikah mut'ah, tahu nggak? Pak Bravo, kawin kontrak, Iya. cukup Iya. 1 jam selesai kawin, cerai. Gitu loh. Boleh juga, mohon maaf nih Pak, saya agak jorok. Istrinya Pak Irwan dinikahin sama orang, dikawin kontrak pada saat itu boleh di mereka. Islam yang sesungguhnya menjaga kodrat, martabat, kehormatan seorang wanita. Kalau Syiah enggak. Walaupun dikatakan Kalau itu saya belum pernah dengar, Bang. Gimana? Saya belum ya kalau yang kedua saya belum pernah dengar itu Bang. Kalau istri kita bisa dinikahi kontrak sama orang lain. Oh itu kan karena Mas Bravo baru itu dengar ini saya. Muslim. Kalau Mas Bravo di Muslim belajar sama kita, insya Allah ada semua Mas. Gitu. Itu kepercayaan Syiah seperti itu Bang. Mohon maaf nih. Kurang lebihnya seperti itu, membolehkan. Oh, membolehkan, saya baru tahu, baru dengar saya. Iya, membolehkan seperti itu. Jangan istri kita, anak kita boleh dinikah mut'ah. Ya kan, namanya nikah mut'ah. Silakan. Ya kalau anak mungkin masuk akal ya Bang, tapi kalau istri kita apa itu boleh? Itu yang saya Tapi agak berat terimanya. dalam tanda kutipnya gini, Mas, nikah kawin kontrak tuh paham nggak? Ibaratnya mohon maaf ya. Iya, ya Ibaratnya bayar, pelacur. kawin kan? Iya, Ya, kayak di ibaratnya puncak pelacur. itulah yang di puncak. Nah, Praktek betul. itu banyak di puncak-puncak itu. Nah, Nah, itu itu banyak dia. yang kawin kontrak tuh Bang. Ya itu dia Mas. Itu Syiah. Iya, cuman Itu kelakuan maksudnya Syiah. istri kita apa boleh? Oh mereka boleh. Yang saya pertanyakan kan, Apalagi yang minta itu imamnya mereka. Saya katakan ya, apalagi yang minta imamnya mereka, boleh banget itu, suatu pahala besar itu katanya. Padahal secara logika Iya. kurang ajar juga ini ya. Itu Mas Bravo ya, mohon Ya, maaf iya. sedikit contohnya iya makanya seperti itu ya. saya baru dengar yang ini Bang. Coba nanti Sedikit coba saya contoh. cross check lagi apa benar. Iya, Silakan, iya, silakan. makasih infonya. Iya. Silakan. Jadi mohon maaf ya, saya sekali lagi sampaikan ya, kita umat Muslim ya dikatakan botol ya, botol-botolnya Muslim ya, cerdasnya Syiah. Begitu loh. Sorry ya. Kenapa Bang Farid turun? Bang Farid ada yang kick kali ini. Lanjut, Kenapa Mas turun Bravo. Bang Farid? Naikkan Bang kembali. Farid, naik lagi Bang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yuni Putri Bidadari, selamat bergabung. Dicari tadi sama Bang Edo ya? Iya, Mama Yuni dicari sama Papa Edos. Kemana aja Bu Yuni melanglang buana sejak pagi? Sudah 9 tahun belum ketemu-ketemu ini. Bu Yun tidur kali dia. Lanjut Bang Putra atau Bang Bravo. Wah. Tuh, baru ada suara. Ada gosip apa kita hari ini? Dari Tuh, mana sama, aja? dicari sama Papa Edos itu di atas dari tadi dia suruh Bu Yuni ke sini. Pengecut, open cam gak mau. Tadi dia open. Tadi open Aku tadi cam dia open cam. Mama Yuni. Tadi open cam dia. Lihat lagi. Silakan Papa Edos, dia mau lihat kegantengannya Papa Edos. Lihat apanya yang dilihat? Apanya dulu? Mukanya, barangnya. Tuh kan, lari Waduh, ke barang barangnya. lagi. Bahaya Ibu Yudi. Masa mau lihat barang ibu-ibu, aduh. Dari mana aja? Udah 9 tahun loh Bu, nggak pernah ketemu. Kedengaran dapat kabar lagi itu ya, lagi buka lahan di Golgota. Kenapa? Lagi buka lahan di Golgota. Ya Pak. Bunda Yuni,
Lahan lu gua ngapain ngawur lu. Katanya mau